Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu tentang dasar-dasar stenografi. Di sana kita telah mempelajari dari pengertian stenografi, kemudian perkembangan, kemudian ada manfaat stenografi, dan juga pengenalan dari huruf-huruf abjad stenografi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang teknik penyambungan huruf. Nah, ada berapa atau apa saja sih teknik-teknik penyambungan huruf stenografi tersebut? Ibu mulai langsung saja. Nah, untuk teknik yang pertama yaitu teknik penyambungan huruf vokal disambung dengan huruf konsonan. Nah, untuk penyambungan huruf vokal dengan huruf konsonan, maka yang harus diperhatikan huruf konsonan bagian atasnya. Nah, untuk huruf vokal ini ada 3 bentuk sambungan. Yang pertama sambungan runcing atau patah, yang kedua sambungan lengkung, yang ketiga sambungan jerat atau silang. Nah, yang kedua yaitu teknik penyambungan huruf konsonan disambung dengan huruf vokal atau kebalikannya dari yang pertama tadi ya. Nah, maka yang diperhatikan adalah huruf konsonan bagian bawahnya. Sama ada 3 bentuk sambungan. Yang pertama yaitu sambungan runcing atau patah, kemudian sambungan lengkung, dan sambungan jerat. Sebagai contohnya, kata huruf konsonan disambung dengan huruf vokal, yaitu ada kuku, kemudian pada, tika. Jadi huruf pertamanya itu konsonan, yang keduanya huruf vokal. Nah, untuk teknik atau cara atau prakteknya langsung bagaimana penyambungan huruf tersebut nanti akan Ibu praktekkan langsung melalui papan tulis di sesi akhir. Lanjut, yaitu yang ketiga, teknik penyambungan huruf konsonan disambung dengan huruf konsonan. Maka di antara huruf tersebut dituliskan huruf epepet. Jadi sebagai contohnya, misalnya kita mau menuliskan kata JNT, maka di antara huruf J dan N itu dikasih huruf epepet. Yang keempat yaitu penulisan huruf E di antara huruf R dan atau L itu dihilangkan ketika kita misal menulis jerapah atau mungkin terima. Jadi di antara huruf J dan R itu kan ada E, jadi epepetnya itu dihilangkan, jadi ditulis hanya jerapah, E-nya dihilangkan. Sama juga dengan terima, kata terima maka epepetnya dihilangkan jadi terima. Prakteknya atau cara penulisannya nanti akan Ibu praktekkan langsung di sesi terakhir. Yang kelima yaitu penyambungan huruf vokal disambung dengan huruf vokal. Nah, contohnya itu ada saat, kemudian maaf, juga ada contohnya itu hiu. Jadi kan saat A dengan huruf A, vokal dengan huruf vokal. Jadi di antara huruf A dan A ini dikasih huruf H. Begitupun sama ketika di antara huruf hiu, jadi kan I dan U. Jadi di antara I dan U itu dikasih huruf H. Untuk bentuk sambungannya sama dari kelima teknik tersebut, ada sambungan runcing atau patah, kemudian sambungan lengkung, dan juga sambungan jerat. Cara penulisan teknik penyambungan huruf Ibu praktekkan langsung melalui papan tulis, silahkan disaksikan. Akan mempraktekkan cara penyambungan huruf dari mulai huruf vokal dengan huruf konsonan, kemudian huruf sampai yang terakhir yaitu huruf vokal dengan huruf vokal. Nah, ada 3 bentuk sambungan. Yang pertama yaitu bentuk runcing atau patahan, yang kedua bentuk lengkung, dan yang ketiga bentuk jerat atau silang. Nah, baik yang pertama yaitu penyambungan huruf vokal disambung dengan huruf konsonan. Sebagai contohnya, Ibu ambil contoh aku. A, jadi kita tulis A, kemudian K, U. Aku ya, jadi ini runcing atau patahan. Yang kedua ada huruf A, kemudian D, ada ini lengkung. Jadi ini bentuk sambungan runcing atau patahan. Yang kedua lengkung, kemudian ada asa.
sini kita tulis A, huruf S kayak gini, asa. Jadi ini sambungan jerat. Ini lengkung. Dan ini patahan. Teknik penyambungan huruf konsonan dengan huruf vokal. Kebalikannya dari yang tadi, ya. Contohnya diambil itu kuku, kita, kemudian pada. Ini kan huruf konsonan bertemu dengan huruf vokal. Huruf konsonannya A, ya. Sama ada 3 bentuk sambungan juga. Yang pertama kita sebut sambungan runcing, sambungan lengkung, dan sambungan jerat. Kuku. Ini ada sambungan runcing. Yang kedua itu tingkat. Huruf T, hampir sama ya huruf T garis itu. Kemudian K, A, lengkung. Ini sambungan runcing, yang ini sambungan lengkung. Yang ketiga ada pada. T, kemudian A, kemudian Z. Ini lengkung, ya. Yang ini tidak lengkung. Nah, baik, yang ketiga itu penyambungan huruf konsonan dengan huruf konsonan. Contohnya itu ketika kita menulis JMT. Jadi kan huruf konsonan ketemu huruf konsonan, maka di antara huruf J dan N ini ditambahkan E pepat. Ditulis J, E pepat, kemudian N, dan T. Jadi tambahkan huruf E pepat di sini, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyambungan huruf E pepat di antara huruf R dan L atau huruf R atau L. Contohnya ketika kita menulis jerapah. Jadi huruf E-nya ini dihilangkan, jadi hanya jerapah saja tulisannya. Jadi gini, J, kemudian R, A, P, A, H. Langsung, ya, jerapah. Untuk yang terakhir itu penyambungan huruf vokal dengan huruf vokal. Contohnya itu ada maaf, kemudian saat, ataupun hiu. Hiu huruf vokal dengan huruf vokal, maka di antara huruf vokal ini ditambahkan huruf H. Misal kita tulis maaf. Maaf. Ma, kemudian H, huruf H, dan A, F. Maaf. Jadi ini ditambahkan huruf H. Sudah jelas, ya. Jadi untuk penyambungan hurufnya, ketika huruf vokal bertemu huruf vokal ditambahkan huruf H, ketika huruf E di antara huruf R atau huruf L, maka huruf E pepatnya dihilangkan. Nah, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.